Oke, selamat pagi Kak. Terima kasih sudah bersedia berbagi pengalaman mengenai dunia kerja. Sebelumnya mungkin Kakak bisa nih memperkenalkan diri Kakak, namanya siapa, dan dari analisis kimia angkatan berapa? Oke, sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Tri Damayanti. Saya analis kimia IPB angkatan 54. Oke, Mungkin ngomong-ngomong nanya gimana itu. kabarnya hari ini? Oh ya, kenapa Kak? Ya, alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Gimana Alhamdulillah baik, kuliahnya lancar? lancar Kak, walaupun ya seperti itulah. Oke, mungkin langsung ke pertanyaannya aja kali ya Kak. Boleh. Apakah Kakak merasa bahwa jurusan atau latar belakang pendidikan Kakak berperan dalam pencarian pekerjaan? Dan apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi saat mencari pekerjaan pertama setelah lulus? Mungkin tantangan terbesarnya itu yang pertama adalah kita bersaing ya sama yang berpengalaman dan juga bersaing dengan dari kampus-kampus yang ternama gitu ya kan. Yang jelas udah pasti di misalnya di perusahaan tersebut sudah ada alumni yang relevan dengan eh, si pelamar apa namanya pesaing kita gitu kan. Nah, itu juga lumayan eh, jadi eh, apa namanya buat kita gitu ya, lebih mengedonkan gitu ya karena kalau misalnya Lanjut aja kan. sebagai fresh grade gitu ya, kita juga harus percaya kelebihan kita dibandingkan yang lain. Nah, kamu bisa tonjolkan itu semua di interview itu, kelebihan kamu, percaya diri kamu dan berusaha meyakinkan user itu bahwa kelebihan kita itu bukan omong omong kosong belaka gitu loh. Dan itu kamu bisa buktikan dengan sertifikasi yang kamu punya seperti itu. Hmm. Oh begitu ya Kak, pasti butuh perjuangan banget ya Kak, apalagi pas saat baru pertama kali lulus. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada keterampilan tertentu yang menurut Kakak sangat dicari atau diminati oleh perusahaan dalam proses seleksi kerja? Menurut saya kalau keterampilan tertentu tergantung dari uh, apa namanya perusahaan yang akan kamu ini ya akan kamu tuju gitu. Kamu misalnya saya menurut saya beruntung sebagai lulusan analis kimia karena tidak spesifik ke suatu perusahaan gitu. Uh, misalnya ya ini saya semisalkan gitu ya. Kamu jurusan pangan itu kan otomatis menjurus ke perusahaan pangan gitu. Tapi analis kimia itu enggak, dia luas. Dia bisa masuk teman saya ada yang di pertambangan, bisa masuk ke petrokimia, bisa masuk ke termasuk ke farmasi, dia bisa masuk, kemudian ke semua uh, menurut saya ke semua jenis manufaktur dia fleksibel bisa masuk gitu. Nah, keterampilan khususnya itu kamu bisa peroleh dari mana? Dari kamu minat akan lebih minat ke perusahaan mana? Misalnya kamu mau ke pertambangan, oke, kamu bisa cari uh, apa namanya? Bisa cari insight yang lebih di pertambangan itu ada apa aja sih, pelatihannya itu ada apa aja, itu kamu bisa cari. Kalau misalnya di pangan kamu lebih spesifik, oh aku lebih pengen analisa misalnya di jurusan ke perusahaan yang pangan gitu ya. Nah, itu kan yang nomor satu pondasinya itu kan pasti pengetahuan tentang GMP, HACCP. Nah, kamu berusaha cari tahu tentang itu, explore tentang itu ngebantu banget buat kamu sebagai job seeker gitu ya, pencari pekerja itu nilai plus buat kamu. Menurut aku sih itu aja sih. Jadi kamu Oke, harus menarik. tahu nih, kamu lebih minat ke perusahaan apa. Dari sekarang Oh, nih ya kamu, misalnya dari sekarang kamu di jurusan di kuliah kan ada mungkin kalau di farmasi lebih ke mata kuliahnya yang saya tahu yang saya pengalaman dulu ya kimia farmasi gitu kan ya. Terus kalau kalau ke pangan analisa pangan karbohidrat gitu-gitu kan ya. iya. Nah, itu jadi background pegangan kamu lebih suka kemana gitu kan buat nanti ke depannya kamu tahu
oh aku mau ngelamar ke perusahaan ini gitu. Jadi apa yang harus kamu punya gitu. Jadi udah punya pegangan gitulah istilahnya. Oke, menarik banget nih Kak penjelasan Kakak. Pasti butuh butuh soft skill dan hard skill yang tepat ya Kak ya. Oke, untuk Betul. pertanyaan terakhir yaitu apa yang menurut Kakak penting untuk diperhatikan agar bisa terus berkembang dalam karir meskipun sudah mendapatkan pekerjaan? Oke, mungkin saya mau menjelaskan dulu ya. Dahulu itu saya sebagai QC laboratori. Nah, untuk setiap mengembangkan karir itu pasti ada tantangannya terlebih dahulu gitu. Lebih kayak yang kamu mau naik value itu pasti nggak cuman uh, apa ya namanya, nggak ada pengalaman apapun itu pasti nggak ada kan, pasti ada tantangannya gitu kan ya. Nah, tantangannya itu sendiri kamu berani atau enggak dari diri kamu ya, kamu berani atau enggak mengambil tantangan itu. Nah, itu pasti meningkatkan nilai jual kamu gitu, nilai yang ada di dalam diri kamu itu pasti bakal meningkat. Kamu berani atau enggak untuk mengambil tantangan tersebut. Yang pertama sih sebenarnya lebih ke ini ya, tantangannya itu apa, lebih banyak nge-explore keluar dari dalam diri kamu, ke dalam diri zona nyaman kamu. Nah, saya sebagai QC analis dulu terus ditantang menjadi HSE. Kan jauh banget ya gitu ya dari QC analis terus kemudian QC supervisor terus jadi QC HSE supervisor. Nah, berani atau enggak gitu aja. Untuk berani atau enggak itu kan keluar dari zona nyaman ya. Nah, itu kamu harus bisa explore lagi diri kamu selain keberanian juga dan terutama komunikasi juga yang baik gitu kan. Dan meningkatkan tingkat bahasa di luar dari bahasa Indonesia. Itu juga penting karena selain sekarang kan selain Indonesia sebagai bahasa ibu mungkin udah apa, bahasa Inggris juga kan juga penting gitu kan. Mungkin kedepannya nanti ketika Cina udah mulai masuk bahasa Mandarin juga penting gitu kan. Nah, itu harus kamu berani untuk explore, untuk menerima tantangan dan itu yang pertama sih, yang pertama paling utama itu ya udah keberanian aja itu. Gimana hasilnya yang penting berani dulu, percaya diri dulu. uh, yang ketiga itu ya mungkin uh, komunikasi juga yang baik dengan orang, jadi saling menjaga komunikasi yang baik, tutur katanya yang baik, attitude nomor satu gitu sih. Oke, wah keren banget ya Kak sharing-sharingnya. Pasti butuh komitmen yang kuat untuk terus berkembang ya Kak pastinya. Betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas sharing pengalamannya. Semoga cerita dan tips dari Kakak sangat bermanfaat untuk teman-teman fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan ataupun aku yang nantinya akan mencari pekerjaan. Ya, semangat terus ya. Pokoknya kamu tentuin